Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lestiantoro, di edisi tanggal 31 Juli tahun 2025. Wow, sudah akhir bulan aja ini. Ya kemarin market ya jatuh ya, seperti dugaan bahwa trennya masih bearish gitu. Dan karena ini akhir bulan, besok awal bulan, nanti kita cek monthly juga. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Hari ini seperti biasa setiap hari Kamis jam 19.30 ada continuing jobless claim. Diperkirakan naik tipis dari 1.955.000 menjadi 1.960.000. Jobless claim for week average diperkirakan naik tipis dari 224.500 menjadi 226.000. Sedangkan untuk initial jobless claim diperkirakan naik juga dari 217.000 menjadi 224.000. Dari sisi jobless claim atau unemployment claim gitu ya, itu naik, berarti buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Tapi ini jam yang sama masih banyak lagi nih. Ada Core PCE Price Index year on year diperkirakan tetap 2,7%. Personal income diperkirakan naik dari minus 0,4% menjadi 0,2%. Nah ini baik untuk ekonomi nih. Kemudian Core PCE Price Index month on month diperkirakan naik tipis dari 0,2% menjadi 0,3%. Dan terakhir, personal spending month on month diperkirakan naik juga dari minus 0,1% menjadi 0,4%. Mix ya ini ya, beritanya mix nanti malam. Jadi kita belum tahu mana berita yang akan digoreng untuk menggerakkan harga. Ya, Mas ini kan newsnya itu kan indirect ya, bukan direct ya. Maksudnya gini, kalau ada berita sesuatu itu nggak langsung impactnya ke emas, tapi ke ekonomi dulu, ke dolar dulu, baru impact ke emas. Makanya diterjemahkannya bisa beda. Misalnya nih, ya dulu-dulu setiap kali inflasi naik, itu harga emas juga naik. Tapi sekarang kalau inflasi mereda nih agak turun, harga emas justru naik juga. Karena kekhawatiran dari The Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, tadi malam The Fed tidak menurunkan suku bunga. Sementara untuk berita ekonomi tadi malam itu di luar ekspektasi, itu lebih tinggi daripada perkiraan sehingga itu menekan harga emas. Nah, makanya emas itu kemarin jatuh parah gitu. Kita cek dulu untuk monthly ya. Karena ini kan akhir bulan yang berarti juga besok sudah awal bulan. Nah ini ya ini secara monthly ini zona supply ini gede banget ini. Jadi ada upper shadow yang panjang, doji gitu. Dan ini mungkin akan jadi hammer ini. Kode yang numpuk-numpuk walaupun ini posisinya kurang atas karena masih lebih tinggi yang ini. Dan ya ini sangat overbought. Ada peluang jatuh. Dengan kondisi sekarang nih, ada peluang dia close di bawah dan kemudian nextnya akan open di bawah open sebelumnya. Jadi targetnya adalah target down. Hati-hati, bulan depan masih ada peluang target turun. Nah, kemudian kita cek weekly, kita lewati ya karena masih hari Kamis. Tapi nggak apa-apa sih weekly. Kan besok kan juga hari terakhir minggu ini ya. Untuk weekly target sudah tercapai dari awal bahkan. Target down kan ya. Nah, high-nya juga ditinggal. Berarti ini normal ya. Dan menghadap ke bawah. Masih ada peluang turun berarti. Ya minggu depan masih ada peluang turun. Mungkin balik-baliknya itu pertengahan gitu kali ya. Pertengahan atau akhir minggu baru mungkin mantul. Jadi minggu depan kemungkinan langsung ditarget dulu ininya. Low-nya. Setelah itu dia mantul. Sepertinya begitu. Kok sepertinya Pak? Yang pasti dong. Woi, ini ramalan dalam artian prediksi dengan data.
bukan dengan kemenyan atau bola kristal. Kita cek untuk daily. Nah, sekali lagi daily kemarin tajam ya. Ya dengan rata-rata sekarang kemarin nggak benar-benar impulsif bear sih. Cuma ya lumayan tinggi dan ini sementara terkoreksi. Untuk melihat koreksinya kita harus turunkan ke 4 jam dulu. Nah, 4 jam mulai netral. Kalau 4 jam mungkin mengkoreksi ini aja. Karena di 4 jam ini kelihatan nih trennya nih. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low-nya lebih dalam. Ya. Bahaya ini. Masih ada peluang turun. Masih ada peluang turun dan peluang itu masih cukup besar. Apalagi nih kalau nanti malam beritanya mendukung untuk turun atau ini Jumat besok nih tanggal 1 itu ada non-farm payroll dan unemployment rate dan itu ya dampaknya cukup signifikan. Kali ini saya bilang cukup, kalau setahun yang lalu saya bilang sangat. Karena akhir-akhir ini non-farm payroll juga tidak terlalu membuat gejolak besar. Nah, di sini kita lihat untuk ya kita ngomong koreksi kan, berarti kita ngomong resisten dulu. Resisten pertama tentu saya pasang di 300 yang merupakan psikologi level. Kemudian berikutnya di ya tadinya saya selalu pasang di 320 tapi di kondisi ini saya naikkan di sini. Ya. Ada resisten di sini 330 ya, 30 lebih kuat memang 30. Kemarin juga gagal nih. Kemarin gagal lalu jatuh lagi gitu kan ya. Kemudian yang ketiga mungkin di sini tapi jauh banget. Saya pikir di sini dulu di 50, 53, 50 lah. Anggap aja di 50. Nah, itu untuk resistennya. Untuk supportnya kemarin saya pasang di sini tembus ya. Kemudian yang ini ternyata tembus juga di 84 tembus ya. Sekarang 86. Saya nggak bisa pasang itu sebagai support karena kita lagi lari-lari di situ. Jadi support berikutnya ada di sini 63. 63 atau 64 nih? 64, sorry, 64. Kemudian berikutnya di 44. Iya 44 ya. Kemudian berikutnya lagi dalam banget nih. 204 ya 200 gitu aja. Nah, itu untuk supportnya. Sekali lagi peluangnya hari ini masih ada peluang turun gitu. Kalau di retrace di 4 jam ini ya masih kurang lebih nih 293 kan deket. Nah, ini setengahnya 301 ya kan. Kemungkinan resisten kuatnya di 300. Kalau dia gagal close di atas 300 lagi sepertinya akan dalam. Kita lihat ke 1 jam. 1 jam, sorry to say. Sore-sore ini tuh beberapa yang chatting saya bilang harga mau jatuh, tapi karena memang ada di resisten ya, banyak yang kekeh, enggak itu tembus itu. Dan ternyata jatuh beneran. Ya, saya WPP saya nggak bisa trading. Saya nggak boleh trading. Regulasi kantor ya, sorry. Dan saya bukan WPP. Karena kalau saya trading nih, kemungkinan analisa saya akan sangat terpengaruh posisi terbuka saya. Jadi walaupun jatuh, kalau saya punya open buy mungkin saya akan kekeh bilang market mau balik naik. Nah, untuk menghilangkan itu saya nggak trading. Pas-pasin lagi. Iya bener. 300 target hari ini untuk naiknya. Lebih dari itu kayaknya mantul turun. Jadi kemarin yang ngikutin teknik saya, ini misalnya di sini ini nekat sudah jam 7 pagi nekat sell karena open nih. Karena sempat nyentuh over gitu. Dapat juga kan 30 ke 22. Oh, dapat. Kalau $5 dapat. Nyentuh lagi di atas, open lagi. 28 23. Ya, $5 mepet-mepet. Tapi yang kenyang di sini nih kalau berani ini ya. Kan triknya ya kan, kalau trading kan kita
cegat. Cegat di resisten atau support ya. Ini kan 33 ini kan 30 ya, saya kemarin dibilangnya 30 atau 33 ya. Di 30-an itu kita cegat, anggap aja 30 kita cegat dengan sell karena kondisi juga oversold. SL atasnya ya di lumayan tinggi di 42. Nah, sebenarnya TP-nya di sini 12. Nah, rate-nya masih lebih tinggi ini ya. Lebih tinggi peluang profitnya ya. Nah, apalagi kalau dipanjer. Dapat banyak. Itu salah satu teknik trading. Dan ingat ya, emang harus disiplin. Kenapa? Iya, seperti biasa saya selalu ingatkan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Nah, jadi Anda harus bijak dalam bertransaksi. Nih, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda. Jangan all in, jangan full margin. Kelar nanti ya. Dan siapkan risk management. Salah satu risk management adalah meletakkan SL dan TP. SL itu stop loss, bisa berupa cut atau new. Kalau sell di sini ternyata perhitungan saya salah, ternyata masih naik, ruginya nggak banyak. Tapi kalau nggak pasang SL, nggak tahu deh berapa. TP, nah TP taking profit udah batasi sih. Tapi kalau berani, TP itu justru dipasang setelah profit. Jadi misalnya target kita $5 nih, udah lewat $8, pasang TP-nya di harga target $5 itu tadi, biarin turun. Nah, dapatnya banyak. Kalau ternyata balik naik lagi, langsung di limit di $5, profit $5. Nah, itu salah satu teknik money management ya. Iya, mudah-mudahan ada yang bablas dengar sampai di sini, karena biasanya kan kalau saya ingatkan baru ingatkan bahwa tidak ada satupun, itu udah nggak dilanjutin videonya. Kemudian, kok tahu Pak? Iya, ada analisa kan di YouTube. Kemudian ya, seperti biasa, semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.